Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Tajudin, seorang guru dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan sekarang ini saya sedang berada di Merauke, di Provinsi Papua Selatan. Video ini saya tujukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 hingga 2029. Kemudian Menteri Pendidikan Abdul Muti dan Menteri Pendidikan Dasar ya dan Menengah, dan kemudian Menteri Pendidikan Tinggi. Pertama, video ini saya buat berdasarkan kecemasan saya atau kegelisahan saya terhadap isu adanya ganti kurikulum. Entah itu benar atau tidak, ini kegelisahan saya karena adanya stigma bahwa setiap ganti menteri akan ada terjadi ganti kurikulum. Izinkan bapak-bapak sekalian, saya mengkritisi ini. Pertama, bukan pergantian kurikulum yang dibutuhkan di negeri ini. Kurikulum berganti sebaik apapun, kalau satu ini tidak diperbaiki, maka kondisi pendidikan Indonesia tidak akan cepat mengalami perubahan. Apa itu? Secara pribadi, selama 20 tahun ini, saya cukup sering keliling ke Indonesia untuk mengajar kepada guru-guru yang membutuhkan. Saya melihat permasalahan utama dari guru-guru adalah kemampuan guru mengenal dirinya dan mengenal muridnya. Guru nggak tahu apa yang tidak mengenal dirinya dengan baik dan tidak mengenal muridnya dengan baik. Nah, bagaimana seorang guru bisa mengenal dirinya dan mengenal muridnya dengan baik adalah ketika guru mengetahui kebutuhan dasar dan tahapan perkembangan manusia. Nah, sayangnya guru-guru tidak paham ini, sehingga apapun kurikulumnya, apapun intervensinya, mereka hanya menggunakan copy paste template dan sebagainya, dan tidak relate kadang-kadang dengan kondisi yang ada di lapangan. Padahal kemampuan kebutuhan dasar dan tahapan perkembangan anak ini itu adalah modal bagi seorang guru untuk mengajar. Tapi sayangnya ini tidak diselesaikan, baik di tingkat perguruan tinggi penghasil guru maupun di pelatihan-pelatihan yang ada di pergantian-pergantian kurikulum. Fokus dari pergantian kurikulum selama ini yang diajarkan adalah tidak pada esensi menurut saya, tapi pada administrasi, pada definisi-definisi dan sebagainya, yang kadang-kadang itu nggak dibutuhkan oleh guru. Yang dibutuhkan guru adalah bagaimana dia tahu dirinya, bagaimana dia tahu muridnya, bagaimana dia mengajar baik dalam ruang kelas dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan. Nah, sayangnya pelatihan-pelatihan terjadi tidak mendasar pada itu. Pergantian kurikulum, istilahnya bagus-bagus, ya kurikulum merdeka, mau diganti lagi deep learning lah, apa macam-macam, dan yang kadang-kadang ini nggak terlalu dibutuhkan oleh guru. Fokus aja kita pada perbaikan SDM, karena ini adalah ujung tombak. Sehingga apapun kurikulumnya, gonta-ganti kurikulum nanti berikutnya, maka ini tidak akan berpengaruh pada kualitas pendidikan. Kalau ini pendidikan kalau pemahaman guru, kompetensi guru ini diperbaiki. Ini usulan saya. Bagaimana kita memperbaiki kualitas pendidikan guru ya. Pertama, memang dari pelatihan-pelatihan terkait kebutuhan dasar dan tahapan perkembangan ya, yang dilakukan oleh kementerian, LPMP, dinas pendidikan dan seterusnya secara berjenjang. Kemudian yang kedua, menurut saya perbaiki sistem perkuliahan yang ada di lembaga pendidikan kampus yang mencetak guru. Kenapa? Karena saya melihat sampai sekarang ini belum ada atau hampir tidak ada atau sedikit sekali kampus-kampus yang serius untuk ini gitu ya. Pertama, saya melihat sebagian besar dosen yang ada di kampus LPTK itu bukanlah seorang guru asalnya, dan mereka tidak punya basic sebagai guru mengajar, dia nggak punya pengalaman lapangan. Bandingkan dengan pendidikan kedokteran yang semua yang mengajar, ketika ngomongin klinis ya, maka dokter yang bekerja sebagai dokter yang akan mengajarkan, dengan guru tidak diajarkan itu. Kemudian yang kedua, dari kurikulum, saya melihat ada kekosongan kurikulum tentang pemahaman tentang kebutuhan dasar dan tahapan perkembangan. Ketika saya buka beberapa silabus dari beberapa kampus itu, hampir tidak ada kampus yang memasukkan tentang kebutuhan dasar dan tahapan perkembangan pada kurikulum yang pendidikan mereka. Ini ironis ya. Kenapa ironis ya? Karena kita ini akan pegang anak gitu. Nah, bagaimana kita bisa pegang anak dengan baik ketika kompetensi dasar atau pengetahuan dasar itu tidak diajarkan? Mungkin itu bapak-bapak sekalian, video pendek dari saya. Mohon maaf tidak ada niat untuk memberikan kritikan dan sebagainya, tapi ini masukan dari saya murni sebagai warga negara. Mudah-mudahan ada perbaikan di pendidikan Indonesia masa depan.